Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema membawa kabar baik untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Membawa kabar baik untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Mengapa kita perlu membawa kabar baik? Kabar baik yang kita berikan supaya kita dapat menyelamatkan orang lain. Kita akan belajar sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, teksnya dalam ayat yang pertama sampai ke-15. Namun saya akan bacakan beberapa ayat. Yaitu ayat yang pertama katakan demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membawa kabar baik untuk menolong orang lain itu sangat diperlukan. Kita harus bisa berbuat baik untuk menolong orang lain. Di mana cerita firman Tuhan ini tentang Naaman. Naaman seorang panglima Raja Aram. Dia mengalami sakit kusta. Dan saat dia mengalami sakit kusta, ada seorang gadis yang sederhana. Dia tidak punya apa-apa, yang menjadi tawanan, dan dia tinggal bersama keluarga Naaman, malah menjadi pelayan di dalam istri Naaman. Disinilah seorang gadis itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan menolong Naaman. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang gadis yang tidak punya apa-apa, namun dia punya iman yang kuat. Dia mengingatkan istri Naaman supaya Naaman dibawa untuk dapat disembuhkan. Belajar percaya bahwa Tuhan memakai gadis ini untuk menolong Naaman. Belajar percaya bahwa harus dilakukan. Membawa kabar baik yaitu mempercayai proses Tuhan. Tuhan memproses setiap hidup umatnya. Bahkan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Hal yang sangat sepele. Naaman supaya sembuh, dia disuruh mandi di sungai yang kotor. Apakah tidak ada sungai yang lebih baik, yang bersih, yang jernih? Mengapa saya harus mandi? Dan itulah proses yang harus dilakukan oleh Naaman. Dan seandainya kalau Tuhan menyuruh Bapak melakukan apapun supaya Bapak sembuh, pasti akan dilakukan. Nah, itulah proses Tuhan. Hal yang ketiga, berani mempercayai Tuhan.
2 Raja-Raja 5 ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar percaya. Apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Belajar percaya bahwa Tuhan berkuasa. Mempercayai proses Tuhan. Tuhan akan memproses hidup kita. Di saat kita mengalami berbagai macam sakit penyakit pada masa pandemi ini, kita yakin bahwa itu proses Tuhan membentuk kita supaya kita meyakini bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Ya, akhirnya Naaman mau mandi dan mengikuti apa yang menjadi proses Tuhan. Proses Tuhan seperti tukang periuk. Kita akan dibentuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki kabar yang baik untuk menyelamatkan orang lain, kita siap dipakai Tuhan. Kita belajar percaya, meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam melalui firman Tuhan ini, kita semakin giat untuk melakukan hal-hal yang baik, menyelamatkan orang lain, menolong orang lain. Namun kita harus mau belajar percaya bahwa Tuhan memproses hidup kita, berani meyakini bahwa Tuhan Yesus menolong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua untuk kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.